Selamat malam, jemaat yang berada di rumah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di Minggu Advent pertama. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan berdiri, menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Jemaat, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh datang kembali bersekutu dalam ibadah keluarga. Hadirlah ya Bapa dengan roh-Mu yang kudus dalam ibadah keluarga ini, sehingga ibadah ini boleh menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 25 ayat 6 dan 7. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 150. sakit disembuhkan, orang miskin pun lega.
disebut saudara Tuhan karena kasih sayang-Nya. Bahkan orang yang berdosa diterima Tuhanku, dan mereka yang bertobat diampuninya penuh. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu menjaga, melindungi dan memberkati, sehingga memungkinkan pada malam hari ini kami boleh berhimpun bersama di tengah keluarga kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi kami juga merindukan sabda Allah yang akan kami baca melalui Alkitab. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, yang menuntun kami untuk membimbing sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman. Dan selanjutnya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan yang konkret. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius pasal 9, ayat 9 sampai dengan 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita perhatikan yang dikatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yesus yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi maksud saya melainkan orang berdosa." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah-rumah,
dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi kecenderungan manusiawi. Kalau mau membentuk suatu struktur kepengurusan atau kepanitiaan atau apapun, maka mereka yang dicari adalah orang-orang yang memiliki track record yang baik atau yang memiliki reputasi yang baik, baik secara moral maupun kemampuan ataupun keterampilan. Track record yang baik itu dianggap menjadi jaminan dan punya nilai tinggi untuk dijual bagi masyarakat. Kalaulah pada akhirnya terekrut atau terpilih orang yang punya catatan buruk, maka orang itu akan dianggap mencemari kelompok. Saudara-saudaraku, di dalam perikop kita, panggilan Yesus kepada Matius memperlihatkan sikap Yesus yang melawan arus kecenderungan publik seperti yang saya sebutkan tadi. Matius yang punya catatan jelek di kalangan masyarakat justru dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Saudara-saudara, tidak ada calon rasul yang begitu istimewa seperti Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai atau penarik pajak, dan yang selalu berurusan dengan uang dana milik rakyat. Setiap pemungut cukai pada waktu itu selalu memiliki reputasi yang tidak baik atau buruk di tengah masyarakat. Mengapa begitu, saudara-saudara? Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Romawi waktu itu ialah dibutuhkan cara yang paling murah dan efisien untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya. Untuk mengumpulkan pajak sebanyak mungkin dari rakyat. Jalan yang kemudian ditempuh oleh pemerintah Romawi ialah melelang hak pemungut cukai itu. Dan lelang itu, saudara-saudara, dilakukan bagi daerah-daerah tertentu. Dan orang yang memenangkan lelang itu berarti menyetujui dan bertanggung jawab atas terkumpulnya sejumlah uang pajak yang ditentukan. Kalau si pemenang lelang ini atau pemungut cukai itu mengumpulkan uang melebihi jumlah yang telah ditentukan, maka kelebihannya itu akan menjadi bagiannya sebagai komisi atau sebagai keuntungannya. Dengan ketentuan yang seperti ini, tentu
akan memberikan peluang yang besar untuk mempergunakan segala cara memperoleh keuntungan dan sangat merugikan rakyat. Dan tentu Matius sebagai pemungut cukai dinilai tidak baik di masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam perikop kita ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus memanggilnya dan menjadikan dia muridnya? Tentu saja Yesus tidak bermaksud untuk mengangkat kejelekan dari Matius. Tetapi Yesus melihat ada kemungkinan untuk berubah. Artinya kemungkinan pertobatan yang tulus dari diri Matius. Yesus melihat itu, bahwa dalam diri Matius itu ada kemungkinan untuk berubah dan bertobat ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara, Yesus lebih melihat kehendaknya untuk mengikuti Yesus atau mengikuti Dia. Dengan kesungguhannya untuk meninggalkan pekerjaan dan cara hidupnya, ketimbang gambaran dan image masyarakat tentang Matius pada waktu itu. Tapi sebaliknya, Yesus melihat kemungkinan-kemungkinan yang besar bahwa dalam diri Matius bisa berubah menjadi orang yang baik dan berguna. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus memanggil Matius, maka sebenarnya ia memanggil orang yang dibenci oleh semua orang. Dan peristiwa itu merupakan salah satu contoh dalam Perjanjian Baru tentang kuasa Yesus untuk melihat manusia bukan hanya dari segi penampilan dan keadaannya, tetapi Yesus juga melihat dari kemungkinan-kemungkinan perubahan ke arah kebaikan yang ada dalam diri Matius. Saudara-saudara, Yesus memang mempunyai kepercayaan yang tinggi akan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam diri manusia yang bisa berubah ke arah kebaikan dan berguna. Saudara-saudara, ternyata kemungkinan perubahan dalam diri Matius itu menjadi nyata. Perkiraan Yesus bahwa dalam diri Matius akan ada kemungkinan-kemungkinan perubahan kepada pertobatan itu menjadi nyata. Yang pertama, saudara-saudara, Matius merespon dengan baik panggilan Yesus dan kemudian dia mengikutinya, mengikuti jejaknya, dan mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Itu yang pertama yang nampak dalam diri Matius. Banyak orang kalau dipanggil belum tentu seperti Matius. Nah, yang kedua, saudara-saudara, setelah Matius merespon dengan baik panggilan Yesus itu, dia rela meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut pajak yang menghasilkan uang banyak
Dia lebih memilih menjadi orang yang miskin, tetapi dia yakin memiliki kepastian hidup yang menjamin di masa depan. Sehingga Matius rela untuk meninggalkan pekerjaan yang bergelimang dengan uang itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Matius rela meninggalkan meja tulis pengumpulan pajaknya. Jadi kalau ahli pajak itu, dia duduk di meja setiap hari menulis uang yang telah dikumpulkan. Kalau sudah penuh, ini yang ditugaskan oleh pemerintah itu pemungut cukai di Yahudi. Waktu pemerintahan Romawi menjajah negara Israel atau Yahudi itu. Kemudian dia menghitung, mencatat, oh kelebihannya itu menjadi bagianku. Bisa berlipat-lipat kelebihannya karena dia boleh menggunakan cara apa saja untuk memenuhi uang pajak itu. Tetapi saudara-saudara, ia rela meninggalkan meja kerja pajak itu. Namun dia membawa pena untuk datang kepada Yesus. Pena itu yang telah menjadi pengalaman dia sekian lama, dia menjadi ahli tulis. Dan dengan pena itu saudara-saudara, dia menulis Injil tentang kebenaran Allah. Dia menulis ajaran Yesus yang dia terima, yang dia dengar, yang dia ikuti, yang dia kerjakan. Dia catat kebenaran-kebenaran itu dalam sebuah buku yang disebut Injil Matius. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Dia tidak membawa hal-hal lain, tapi pena itu untuk mencatat apa ajaran Yesus. Yang keempat, saudara-saudara, kita melihat sikap dari Matius ini. Matius menunjukkan komitmennya dan menunjukkan integritasnya. Dan komitmen serta integritas itu diwujudkan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus. Ini luar biasa. Jadi Matius menerima panggilan itu bukan main-main. Matius dengan sungguh memberi diri. Kemana Yesus pergi, dia pergi. Kemana Yesus, apa Yesus perintahkan, dia lakukan. Dan bukan hanya itu. Yang diajarkan Yesus itu dicatat, ditulisnya dengan baik dan benar. Dan kita bisa membaca Injilnya itu. Nah, saudara-saudara, melihat dan merenungkan peristiwa pemanggilan Yesus ini kepada Matius, kita meyakini juga bahwa Tuhan Yesus Kristus juga memanggil kita dan memanggil semua orang. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus melihat dalam diri saya, dalam diri Anda, Bapak Ibu, dalam diri anak-anak, dalam diri semua orang yang Tuhan Yesus lihat. Ada kemungkinan untuk berubah dan bertobat ke arah hidup yang lebih baik.
Itu saudara-saudara yang luar biasa. Ya. Kalau kita mengingat, wah saya banyak dosa di hadapan Allah. Tutur kata saya tidak baik. Saya sering menyakiti sesama. Atau saya hidup tidak jujur. Atau saya hidup tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat, jangan kamu putus asa karena aku melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang baik dari dirimu dan hakikatmu. Kamu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Saudara-saudaraku, jadi Yesus melihat pada diri seseorang yang mau dipanggil, yang mau mengikutinya, dia akan mampu bertobat menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, hendaknya kita juga memiliki sikap seperti Matius yang berubah ke arah yang baik. Walaupun masyarakat telah menjustis, masyarakat telah mengadili, masyarakat telah membuat keputusan-keputusan bahwa Matius orang jahat dan orang yang tidak memiliki track record yang baik dan reputasi yang menyenangkan. Tapi Tuhan panggil. Dan kerinduan Matius memang ingin mengikut Yesus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, maka firman ini memesankan kepada kita, kalau kita merasa dipanggil oleh Tuhan dan mau menerima panggilan itu, hendaknya kita seperti Matius dalam menanggapinya. Yang pertama, kita mesti meninggalkan pola hidup yang lama, yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah murid Yesus. Banyak orang yang sudah lama mengenal Yesus, bangga saya menjadi murid Kristus. Tetapi sikap hidup dan perilaku hidup yang lama itu masih melekat dalam dirinya. Sehingga hal itu yang harus ditinggalkan, harus dilepaskan, supaya kemungkinan-kemungkinan pertobatan yang dilakukan oleh Yesus, dilihat oleh Yesus, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita membawa pena kepada Yesus. Pena. Untuk apa kita membawa pena kepada Yesus? Untuk menulis setiap ajaran Yesus di dalam, bukan dalam kertas, bukan di tempat-tempat lain, tetapi menulis setiap ajaran Yesus di dalam loh hati kita. Kalau Musa dulu mendengar firman Allah ditulis di loh batu. Ada hukum pertama, ada hukum kedua. Ditulis di loh batu. Tetapi kita sekarang tidak menulis di loh batu itu, tetapi menulis dalam loh hati kita. Dalam hati kita masing-masing. Kita rekam dalam pikiran kita. Kalau kita sudah menulis dalam loh hati kita, maka hidup kita akan menjadi sebuah surat yang bisa dibaca oleh orang lain melalui sikap hidup dan perilaku, tutur kata dan perbuatan kita. Itu
yang mana orang lain kalau ketemu kita akan membaca. Oh, di situ ada ajaran Kristus. Di situ ada tulisan-tulisan kebenaran tentang Kristus. Di situ saya bisa melihat dari sikap dan perilaku dia. Itu yang diajarkan Kristus. Bagaimana kalau orang Kristen senang mengikut Kristus dan inti ajaran Kristus itu kasih Allah kepada umatnya dan juga kasih kepada sesama. Tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan konkret, maka itu sangat merugikan dan sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang ketiga yang perlu kita lakukan kalau kita semua menyadari dipanggil oleh Kristus, mari kita wujudkan pemuridan kita dengan komitmen dan integritas yang nampak dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Yesus dan perintah-perintahnya. Itu yang harus kita lakukan. Dalam perjalanan ini kita menjalani panggilan Yesus dengan setia, dengan taat, dan mewujudkan perintah-perintahnya dalam kehidupan konkret. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita sudah masuk pada minggu Advent pertama yang kita mulai pada ibadah tanggal 29 yang lalu, 29 November yang lalu, kita merayakan hari Advent pertama itu. Nah, Advent ini akan terus masuk kita pada Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, dan kita kemudian menyambut Natal. Apa maknanya? Maknanya bahwa masa Advent adalah masa perenungan, introspeksi diri, bagaimana sikap kita selama ini menerima dan menjalankan panggilan Yesus. Apakah sudah sesuai dengan kehendak? Kemudian kita sedang ada dalam penantian Kristus. Masa Advent bukan masa hura-hura, tapi masa untuk merenungkan apa arti kedatangan Kristus kepada kita. Apakah hidup kita sudah menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Untuk itu saudara-saudara, kita merenung di masa Advent dan kita akan menyambut Natal pada saatnya. Tetapi Natal yang sesungguhnya yang harus terjadi terus-menerus sampai kedatangan Yesus yang datang kembali menjemput kita. Saudara-saudaraku, karena itu kita bersyukur firman ini mengarahkan kita. Kita tidak memiliki track record di hadapan Allah. Kita tidak memiliki reputasi yang baik di hadapan Allah. Tapi Tuhan melihat ada kemungkinan-kemungkinan perubahan kita ke arah yang baik. Maka Tuhan memanggil saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh
Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam hati dan pikiran kita. Kita naikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah Engkau beritakan kepada kami, yang menjelaskan dengan baik bahwa kami tidak seorang pun yang memiliki track record yang baik atau reputasi dalam kehidupan ini. Kami semua di mata Allah adalah orang berdosa, tetapi Tuhan datang untuk orang-orang berdosa itu. Karena itu kami mengucap syukur. Dan kedatangan Kristus ke tengah dunia ini untuk memanggil kami agar kami terlibat dalam karya penyelamatan Allah yang dikerjakan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Kami orang berdosa dipanggil karena Tuhan melihat kemungkinan-kemungkinan dalam diri seseorang untuk bertobat, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan firman-Mu membuktikan, Matius yang dinilai oleh masyarakat tidak memiliki track record baik atau reputasi yang baik, Tuhan memanggil. Dan Matius mewujud nyatakan kemungkinan perubahan itu. Dia merespon panggilan Allah dengan baik, mengikuti jejaknya, dan kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang berubah secara positif dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan memakai dia menjadi alatnya untuk memberitakan Injil Tuhan. Matius rela meninggalkan pekerjaannya atau meja pekerjaannya yang bergelimang dengan uang itu. Tetapi dia membawa penanya untuk menulis ajaran-ajaran Yesus yang benar. Ditulis dalam Injil dan itu diberitakan kepada dunia. Mohon Tuhan, kiranya kami juga boleh mendapatkan inspirasi dari ini. Dan kami semua yang dipanggil memiliki sikap hidup dan perilaku yang benar. Mau meninggalkan sikap dan perilaku hidup yang lama untuk mengikuti Yesus dan berjalan dalam firman Yesus. Dan biarlah kami boleh menulis ajaran-ajaran Yesus yang benar itu dalam loh hati kami, yang terpancar melalui sikap hidup dan perilaku kami, orang dapat membacanya. Karena itu Tuhan mohon firman ini menjadi bagian dalam hidup kami yang mendengar dan merenungkannya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Sumber Kasih yang tersebar di seluruh sektor pelayanan. Mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan berat, Tuhan menolong mereka, memberikan solusi yang baik untuk mengatasinya. Mereka yang lemah secara fisik, menderita sakit dan penyakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menolong mereka, memberkati semua usaha pengobatan untuk memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Terutama saudara-saudara semua yang menderita sakit di situasi pandemi 2019 ini atau terkapar oleh karenanya. Kami menyerahkan Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan dari semua sakit. Berikanlah Tuhan seluruh warga jemaat ini imunitas yang tinggi untuk mampu menolak setiap sakit dan penyakit yang ada di lingkungannya, virus-virus yang membahayakan. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, melindungi dan memberkati. Tuhan juga memberkati dalam berbagai macam kebutuhan yang sangat diperlukan. Tuhan yang akan melimpahkannya. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga mendoakan untuk seluruh keluarga
jemaat Sumber Kasih yang masih dalam suasana duka, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kami yang saat ini sedang merenungkan, mengintrospeksi diri dalam situasi suasana Advent, minggu-minggu Advent. Tuhan berkati agar kami dapat melihat kekurangan dan kelemahan kami, dan kami meninggalkan segala perilaku yang tidak baik. Tapi biarlah kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan gerejamu, jemaat Sumber Kasih, para presbiter, para pendeta yang mengabdi tempat ini, pengurus-pengurus unit misioner, yaitu seperti pengurus pelekat maupun komisi, panitia-panitia yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tim kerja Natal dan juga tim revitalisasi, panitia pembangunan, berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kegiatan ke depan dalam rangka Advent dan Natal. Tuhan juga berkati agar kami semua dapat mempersiapkan diri. Dan rencana ibadah tatap muka yang akan dilaksanakan di bulan Desember ini, Tuhan Engkau berkati agar semua tetap mengikuti protokol kesehatan. Seluruh warga jemaat peduli dan memperhatikan itu. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, kami doakan pula Tuhan untuk orang-orang menderita di seluruh permukaan bumi. Apapun penderitaan mereka, miskin, lapar, kekurangan, janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dan terutama juga orang-orang yang terdampak COVID-19, berikan kekuatan dan ketabahan. Kami doakan pula untuk masyarakat Indonesia. Tuhan berkati agar kehidupan masyarakat plural ini boleh kami pelihara dengan baik, dengan menjaga kesatuan dan persatuan. Dan juga kepedulian kami untuk membangun bangsa bersama pemerintah, presiden, wakil presiden, dan para menteri, serta seluruh aparatur negara. Dijauhkan dari pementingan diri sendiri dan penyalahgunaan kekuasaan, tapi bersama seluruh bangsa bersatu padu membangun negeri ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan, tapi kami masih mengingat untuk pengurusan izin pembangunan. Rencana membangun gedung untuk pembinaan, pelekat, dan juga gedung pertemuan buah. Tuhan berkati. Khususnya Tuhan dalam pengurusan izin dan penyesuaian sertifikat tanah agar berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Malaiki 3 ayat 10,
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan atau dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Pujian 450. Jemaat, mari kita berdiri mendoakan persembahan syukur kita. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, marilah kita berdiri dan kita kembali ke tengah kehidupan masing-masing. Sehari-hari kita jalani dengan penuh syukur kepada Tuhan dan kita memperlakukan firman-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Akan jauhlah seteru
sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.